Oke, yuk kita mulai tentang garis singgung lingkaran. Nah, garis singgung lingkaran itu ada dua. Ada garis singgung lingkaran persekutuan dalam, ada garis singgung lingkaran persekutuan luar. Nah, adik-adik bisa lihat gambar yang ada di share screen Kak Bandar. Itu adalah garis singgung persekutuan dalam. Jadi ada dua lingkaran, ya, satu besar, satu kecil. Nah, kalau adik-adik lihat dua lingkaran begitu dan ada penghubungnya, kira-kira ingatnya apa tuh? Lihat dua lingkaran begitu, kira-kira kalian temuin di mana sih biasanya? Roda, Di mana? roda mobil atau roda motor, sepeda. Betul, roda sepeda gitu ya, yang masih pakai sistem rantai ya. Oke, nah jadi kalau rantai sepeda itu menghubungkan roda depan dan belakang, walaupun sebetulnya nggak langsung ya. Tapi ada sepeda yang memang dia menghubungkan roda depan dan belakang pakai rantai. Nanti kalian bisa lihat gambarnya di Google lah ya. Nah, panjang rantainya nanti bisa kita hitung. Tapi maksudnya nggak secara keseluruhan. Kita hanya menghitung secara satu sisi aja. Ya. Nah, nanti itu pakai kalau panjang rantai nanti bisa kita hitung pakai garis singgung persekutuan luar. Ya. Nah, sekarang yang dalam dulu. Coba adik-adik lihat yang dalam, ada lingkaran besar dan lingkaran kecil. Lingkaran besar itu lingkaran si A, lingkaran besar kecilnya lingkaran si B. Nah, dihubungkan oleh dua garis yang masuk dari atas ke bagian bawah, tapi bukan lewat luar, tapi lewat dalam penghubungnya ya. Itu garis yang tegak lurus itu, garis yang tegak lurus. Ada lambang tegak lurus di situ kan? Nah, garis ini yang akan kita hitung panjangnya berapa. Garis D ini nanti akan kita hitung panjangnya berapa. Tapi panjangnya dia tergantung oleh beberapa faktor pendukung. Faktor pendukungnya apa? Pertama, jari-jari. Jari-jari kedua lingkar itu sebagai faktor pendukungnya. Lalu yang berikutnya, faktor pendukung berikutnya adalah jarak antara dua pusat lingkaran ini. Jarak antara pusat lingkaran A dan pusat lingkaran B itu sebagai pendukungnya. Ya, untuk kita bisa mengetahui berapa sih nanti panjang garis D ini atau garis singgung persekutuan dalam ini. Ya. Nah, konsepnya udah Kak Bandar kasih di sini. Garis singgung persekutuan dalam itu pakai konsep D itu dalam ya, sama dengan P kuadrat. P itu tadi jarak antara kedua titik pusat lingkaran. Jarak antara kedua titik pusat lingkaran, itu garisnya garis P. Oke. Lalu kemudian dikurangi dengan R itu jari-jari lingkaran besar, R besarnya itu jari-jari lingkaran besar. Lalu ditambah R kecil, itu jari-jari lingkaran kecil, dikuadratkan, lalu diakarin. Ya. Jadi dengan kata lain, garis singgung persekutuan dalam ini tergantung dengan tiga faktor ini. Ya, tergantung berapa besar jari-jarinya, jari-jari si R besar ini dan si R kecil ini, dan tergantung juga dengan panjang atau jarak dari dua titik pusat lingkarannya. Ya. Nah, adik-adik boleh catat dulu. Nanti kita akan coba lihat soalnya seperti apa. Nah, Bandar kasih konsepnya aja, karena nanti masih tentang lingkaran, tentang garis singgung ini masih banyak. Cuman Kak Bandar akan filter aja mana yang harus kalian pelajari, mana yang enggak. Ini penting karena sering keluar nanti di ujian kelas 9 nanti ya, lulusannya. Oke, silakan dicatat ya. Usahakan dicatat di buku, nanti biar nggak usah buka-buka handphone lagi untuk screenshot, cek screenshotnya gitu ya. Nanti akan lebih kelihatan nanti di soalnya, lebih paham nanti di soal. Ya.
Yang udah nyatet, kasih jempolnya. Kita mau lihat coba soalnya. Mungkin konsepnya belum terlalu kelihatan seperti apa nanti contoh soalnya, baru bisa diterapkan. Dah, yuk kalau udah kita lihat soalnya yuk. Kita lihat soal. Bentar. Nah, ini coba lihat nomor 1 dulu. Ada panjang garis singgung persekutuan dalam antara lingkaran P, ada dua lingkaran ya, P dan lingkaran Q. Nah, jari-jarinya masing-masing secara berturut-turut 15 dan 17. Nah, adik-adik dengan keterangan ini, adik-adik bisa langsung ngeh nih, bisa langsung paham. Kira-kira lingkaran yang paling besar lingkaran mana? Lingkaran besarnya yang mana? Yang Q. Q, karena dilihat dari jari-jarinya ya. Jari-jari Q lebih besar. Kan ada dua lingkaran P dan Q. Secara berturut-turut 15 dan 17. Berarti 15 itu si P, si 17-nya adalah si Q. Ya. Berarti ini R kecil ya, RP. Dan ini R besar, RQ. Oke. Nah, kemudian jarak kedua titik pusat lingkaran itu 25 cm. Nah, ini kan tadi si P-nya kan. P-nya 25 cm. Ya, R besarnya 17, R kecilnya tadi 15. Nah, adik-adik ditanya panjang garis singgung persekutuan dalam. Berarti tadi pakai konsep yang tadi. D sama dengan akar dari P kuadrat dikurang R besar ditambah R kecil dikuadratkan. Coba dikerjain dulu. Dapat nggak jawabannya? Nah, benar kasih waktu 5 menit ya? Atau 10 menit. Ya, semua faktor pendukungnya udah tahu nih. Udah dapet tuh. Udah ada. Yang udah dapet jawabannya, boleh dapat mic atau ketik aja di chat.
Ada yang udah dapat? Jadi, Sekitar 20 itu Kak. kayaknya sesat. Oke, min 399. Coba. Ada ya, kabarnya sambil cek dulu konsepnya ya. Aku kasih catatan dulu. Bentar. Ya, oke, coba kita cek ya. Kalau ini tadi Otnil dapatnya itu ya. Kalau di plus jadi minus 399 ya. Nanti kita ganti jadi ya, jadi min. Coba ya. Kita ganti jadi min. Nah, kalau diganti jadi min apakah masuk ya? Konsepnya jadinya diganti min ya, coba. Masuk nggak angkanya? Yuk kita cek ya. Kan ini D sama dengan akar dari B kuadrat dikurang R dikurang R kuadrat gitu ya. B kuadratnya tadi berarti 25 kuadrat dikurang dari 17 dikurang 5 dikuadratkan. Berarti ini akar dari 625 dikurang 17 kurang 5 itu 2 ya. 2 kuadrat itu kan 4. Nggak dapat juga ya. Coba 17 plus 15. Nah, lingkaran besar. Bentar ya. Dari semua persekutuan lu adalah
Nah, tiba-tiba ngeblank gini. Erasing berikutnya. Ada yang dapat? Karena R-nya tuh ditambah kan ya, R besar tambah R kecil ya. Ditambah. Nggak tahu kak, yang di atas tadi Kalau tulisannya ditambah, berarti lebih besar jadinya, makanya aku dapatnya minus. iya 32 jadinya. Bentar. Bentar ya. Ini ada yang harus diperbaiki di soal. Jadi konsepnya benar dikurang, bukan ditambah. Ini dikurang. Bentar ya. 17 kurang 15 itu. Nah, ini jatuhnya eh, akar dari 625 dikurang 2 kuadrat, berarti 621 ya. Akar 621. Akar 621 itu berapa sih? Akar 621 itu berapa dikali? Akar 21 itu 24,92. 24,9. Bentar ya. Kita cek dulu bentar ya. Allah, R-nya dikurang. Kemarin dikurang sebentar. Harus dikurang. Dalam. Benar sih ditambah sih. Ditambah betul ya. Jadi T kuadrat plus R kuadrat. Cuman kayaknya ini benar ditambah. Konsepnya benar. Gak ada yang salah dengan konsepnya. Ditambah. Cuman kayaknya soalnya juga ini kurang tepat ya. Mungkin bukan 15, tapi coba kita cek dulu bentar ya. 12 kuadrat. Karena nggak mungkin lebih panjang dia. Oke, dua ya. Bentar.
Kayaknya ada yang harus diperbaiki nih di soal. Konsepnya benar, ditambah ya. Ini soalnya kayaknya ada yang belum tepat. Coba. Kita lihat lagi soal yang ini ya. S-nya ini 20, ini P-nya berarti. Oke. Nah ini kan R-nya jari-jarinya 5 ya. Coba kita pakai konsep D ya. Ini akar dari P kuadrat dikurang R plus R kuadrat. D-nya itu 16. Panjang garis singgung persekutuan dalamnya 16 cm. Coba ya, kita kerjakan dulu. Ini kayaknya nomor 1 soalnya yang salah ini. Ini P kuadratnya berarti jarak pusat lingkarannya 20 kuadrat dikurang R plus E. R-nya kita anggap yang besar, yang mau kita cari yang kecilnya 5. Kita kuadratin ya. Nah ini ada akar, biar lebih gampang, ini semua kita kuadratan kiri dan kanan, supaya akarnya hilang. Jadi 16 kuadrat itu kan 256 ya. Sama dengan, ini akarnya hilang ya. Jadi 20 kuadrat kurang R plus 5 kuadrat. Oke, berarti ini 256, 20 kuadrat itu 400 dikurang R plus 5 kuadrat. Oke, nah ini pindah ke sini ya. Berarti R plus 5-nya Kabandar pindah ke kiri, supaya dia positif. R plus 5 kuadrat sama dengan 400-nya tetap di kanan, tapi 256-nya Kabandar pindah ke kanan, jadi minus. 25. Maka R plus 5 kuadratnya adalah 400 kurang 256 berapa? 400 kurang 256 berapa? Dikira? 144. Oke, 144. 144 ya. Ini kuadrat. Jadi kalau Kabandar pilih R plus 5-nya, kuadratnya Kabandar hilangin, maka 144-nya Kabandar akarin. Nah, coba cari R besarnya berapa. Ini udah dapat coba. Jadi nggak ada yang salah dengan konsepnya tadi, yang salah soalnya sebenarnya ya. Itu karena jari-jarinya nggak mungkin sedekat itu dan lebih gede dari garis singgung persekutuan dalamnya kalau dijumlahin. R-nya itu jadi 12 gitu, atau R plus 5-nya 12, akar 144, akar 144 itu 12 kan? iya. Oke, berarti R-nya R plus 5 sama dengan 12, berarti R-nya 7. 7. Berarti R besarnya 7. Berarti ini hasil jadi 12 kurang 5 kan? Plus 5-nya kan pindah ke sana ya, sama dengan 7. Dah. Nah, ini baru benar. Jadi nggak ada yang salah dengan konsepnya, yang nomor 1 tuh soalnya aja yang keliru ini ya. Dicatat dulu adik-adik, soal nomor 2. Kalau udah dicatat kasih jempol ya, kita lanjut soal ketiga ya. Oke, Ana udah. Yang lain sudah kan?
Belum. Sudah. Kenapa lemes itu? Ada Belum. baru bangun. Oh, alah. Belum. Demam? Belum. Belum. Kenapa Bi lemes Bi? Di bawah. Sudah? Udah ya? Kita lihat soal nomor 3 sekarang. Itu garis singgung persekutuan dalamnya udah kelihatan ada 21. Oke. Nah, sekarang yang ditanyakan dari nomor 3 adalah jarak pusat lingkarannya, berarti nyari P-nya ya. Ini diketahui D-nya 21, lalu R besarnya 11, R kecilnya 9. Coba adik-adik cari dulu ya. Ambil Ramadhan juga mikir, ini bener nggak soalnya? Takutnya kayak tadi nomor 1. Nah ini bisa ya, nomor 3 ya. Dapat nanti jawabannya. Nyari P-nya berarti ya. Nomor 3 ya. Gimana Fafa? Menanya apa? Dapat jawabannya Fafa. Gimana Hexa? Akar 445 atau sekitar 21,1. Oke. Sepertinya ada yang perlu diperbaiki. Dari jawaban Hexa, nggak apa-apa. Coba lagi ya. Cek lagi coba. Yang dicari P-nya. Ya, D-nya kan udah ada, R besarnya ada, R kecilnya ada. Oatmeal 29. Oke, yang lain?
Oke, yang lain gimana? Ada dapat? Oke, deh yuk kita bahas yuk. Nah, ini kan pakai konsep yang kayak sama di atas ya, dia sama dengan akar dari B kuadrat dikurang R besar tambah R kecil kuadrat ya. Oke, ini langsung kita kuadratin aja. Oke, nggak apa-apa. Intinya D kuadrat sama dengan akar dari B kuadrat dikurang, akarnya hilang ya, karena udah dikuadratin, nggak ada akar lagi. B kuadrat dikurang R plus R kuadrat. D-nya itu 21 dikuadratkan, P kuadratnya yang mau kita cari P-nya nanti ya. Dikurang R-nya besarnya 11 tambah 9 dikuadratkan. 21 kuadrat itu 441. P kuadratnya yang kita cari, ini jadi 20 kuadrat ya. 20 kuadrat itu kan 400 kan. Maka eh, P kuadratnya sama dengan 441 tambah 400. Oke ya. 400-nya kapan Bandar pindah ke sana, P-nya tetap di kanan atau ke Bandar balik lah ya, biar kalian nggak bingung ya. Takutnya kalian bingung kenapa tiba-tiba pindah kok jadi negatif. 400 sama dengan P kuadrat. Ini 841 sama dengan P kuadrat. Maka P-nya kan akar dari 841. Akar 841 itu berarti 29. Jadi jarak antara dua titik lingkarannya, titik pusatnya itu 29. Benar jawaban Opnil ya. Oke, silakan dicatat dulu tadi. Coba dicatat dulu tadi. Nanti kabar still sedikit tentang ini ya, soal PAJ. Bentar ya, kita siapin soal PAJ tentang garis singgung persekutuan dalam. Bentar. Bentar. Hmm.
Oke, sorry adik-adik, Kak Bandarnya kelempar lagi. Ya, bentar ya. Kak Bandar siapin dulu soalnya. Jadi adik-adik nanti bisa lihat bayangan tryout tuh seperti apa sih tryout PAJ. Nanti kelas 9 kan kalian sebentar lagi ya. Jadi sebelum ujian kelulusan Kak Bandar biasanya sama tutor-tutor yang lain kasih soal buat kalian latihan tryout. Ya, bentar ya. Hmm. Nah, ini Kak Bandar keluarin. Adik-adik bisa coba lihat nomor 21 ya. Silakan dikerjakan dulu, kita masih ada waktu 5 menit. Oke, udah kelihatan? Nomor 21 ya. Yang 20 itu luar. Kita belum belajar yang persekutuan luar. Kita masih nomor 21 aja ya. Ada yang udah dapat? Yang ditanya garis singgung persekutuan alamnya. Berarti D-nya yang dicari. Nah, hati-hati di situ diketahui keliling lingkarannya. Keliling lingkaran yang besar itu 163,28, keliling lingkaran kecil 88. Nah, jadi adik-adik cari dulu jari-jari lingkaran besarnya berapa dari kelilingnya, dan jari-jari lingkaran kecil berapa dari kelilingnya juga ya. Ini jadi tugas saja buat hari Senin ya. Oke. Silakan di screenshot nomor 20 dan 21, nanti 20-nya nggak apa-apa. Kita Senin kita bahas tentang, Senin libur ya. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Senin tuh libur, apa sih? Gak benar juga nggak tahu tuh Senin libur apa. Pokoknya tanggal merah aja. Ya. Silakan di screenshot kalau udah kita absen ya. Udah dari screenshot yang ini? Udah ya? Ya. Kalau adik-adik mau kerjain dan mau kirim jawabannya di grup kelas 8 juga boleh ya. Gak usah nunggu hari Kamis, nanti Kak Bandar koreksi benar apa salahnya ya. Ya, libur Waisak ya. Oke. Jadi selamat buat yang merayakan umat Buddha ya Waisak ya, betul ya. Oke, yuk. 3, 2, 1. Oke, thank you semua adik-adik. Sampai ketemu lagi di minggu depan ya, hari Kamis ya. Bye-bye. Kasih Kak. Terima kasih, Terima Kak. kasih Kak. Oke. Oke, Jevin. Thank you.